Hai teman-teman, ini aku lagi bikin video untuk film Spider-Man No Way Home yang kemarin 2021 akhir bikin mall pada rame ya. Jadi mall tiba-tiba rame di akhir tahun karena film ini nih yang ditunggu-tunggu oleh para Marvel fans seperti saya ya. Saya big fans of Marvel Cinematic Universe dari awal sampai yang sekarang semuanya ditontonin, dan setiap kali saya nonton film itu saya bukan hanya ya mencari yang namanya entertainmentnya, tapi ada hal yang kayaknya si sutradara ini atau penulis ini memberikan suatu pesan gitu. Nah, pesan-pesan itulah yang saya ambil dan sebenarnya juga dia di realita hidup ternyata prinsip-prinsip ini bagus untuk dipraktekkan gitu ya. Itu prinsip-prinsip yang ada di film-film, dan yang kali ini saya akan bahas dari Spider-Man No Way Home. Nah, untuk teman-teman yang belum nonton film ini, jangan lanjutkan video YouTube ini. Oke, jangan, karena ini benar-benar spoiler banget ya. Ini semuanya saya akan ambil petik dan udah jadi ketahuan deh gitu ya, isinya apa. Jadi jangan nonton YouTube video ini kalau belum nonton Spider-Man No Way Home ya. Jadi nonton dulu baru nonton yang ini ya. Oke, saya akan langsung aja ya. Ini banyak sekali ya, namun saya ingin langsung masuk ke yang paling atas dulu ya. Nanti saya akan bikin berapa part dari memaknai film Spider-Man No Way Home. Dari tema besarnya film ini adalah second chance dan forgiveness ya. Saya memaknai dengan banyak kali yang ini ya diperlukan untuk memberikan saya sendiri ya, dari diri kita ataupun orang lain, yang namanya second chance dan forgiveness. Itu butuh sekali untuk diberikan kepada diri kita, dan ya film ini memang memberikan pesan ini gitu, bahwa ya pasti kita ada gagal, tapi jangan gagal berulang-berulang kali ya. Pasti kita ada gagalnya, nggak mungkin kita sempurna, makanya hashtag saya selalu mulai dan sempurnakan. Oke, dari ini saya tarik lagi ya, kita bisa belajar juga, saya juga bisa belajar, namun juga yang penting adalah kita perlu menemukan cure-nya. Menurut saya cure-nya ini sulit ditemukan ya dalam kehidupan nyata ya. Kalau kita pernah gagal dalam berhubungan, dalam bekerja gitu ya, kadang-kadang apa sih yang menjadi cure-nya gitu. Di film ini yang bikin cure aja nih, ini perlu 2 Spider-Man yang lain. Ya, yang udah nonton pasti paham yang saya ngomongin ini. Nah, juga satu hal punya cure, ya, satu hal yang lain perlu fight untuk membawa cure itu kepada penjahat-penjahatnya loh. Perlu ada trust ya, perlu datang dan mau ngasih, dan belum tentu penjahat itu mau atau tidak. Ya kita tahu di film ini ada yang mau, ada yang tidak. Dan dalam kehidupan nyata ya, kita ambil contohnya teman yang jahat misalkan ya. Ada gak sih teman jahat? Ya ada, karena mereka nggak sadar ya. Kayak di film ini ya, penjahatnya juga nggak sadar gitu kan. Cure-nya apa ya untuk mereka gitu, dan bagaimana cara bawa cure-nya itu kepada mereka ya, kepada teman kita nih yang jahat, bagaimana cara bawa cure-nya, bagaimana cara nyadarin teman kita yang jahat, dan bagaimana membuat dia mau mengambil cure-nya ini, belum tentu. Nah, ini question of reflection ya. Jadi dalam kehidupan nyata ini berat ini ya, nyari cure dan bagaimana bawa cure-nya itu ya. Mungkin ada yang terjadi gitu kan, ada yang akhirnya berubah, namun ya buat saya sih jarang sih. Kalau teman-teman gimana? Nanti share aja di komen di video ini. Terus yang terakhir adalah jangan fokus di second chance-nya ya, tapi cure-nya. Saya percaya banget gitu. Jadi cari dulu solusinya buat diri kita ya, ataupun buat diri orang itu. Jadi kalau waktu orang itu sadar, kita kasih second chance ya, kita bisa memberikan gitu kan, dan akhirnya pulih benar. Tapi kalau misalkan tidak gitu kan, nggak ada cure-nya, ini repot nih. Second chance bisa datang, tapi kita kalau kita sudah diampuni dan diberikan kesempatan lagi, pasti kan kita tidak mengulangi kesalahan yang sama ya, atau kesalahannya lagi. Jadi fokus kepada cure-nya, jangan second chance-nya. Second chance mungkin datang, mungkin tidak. Kalau tidak nggak apa-apa, yang penting kita sudah cure duluan. Waktu second chance datang, forgiveness datang, kita pastikan kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Oke, ini aja yang saya share, nanti kita akan lanjut ke part berikutnya. See ya!